Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang rasanya bisa kembali hadir dan berjumpa melalui renungan hari ini. Hari ini, kita akan merenungkan satu pesan penting dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai ayat 11. Dengan tema renungan hari ini, pergi untuk kembali. Saudara, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apakah itu hanya sebagai momen perpisahan atau sebuah janji yang hidup? Saudara, mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami datang hari ini untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami ingin mengerti makna dari kenaikan-Mu ke surga dan janji indah tentang kedatangan-Mu kembali. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar setiap kata dalam renungan hari ini mampu menguatkan iman kami dan menuntun langkah kami menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang haus akan harapan. Dan biarlah setiap yang mendengarkan renungan hari ini merasakan kasih dan kuasa-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita baca dan renungkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, tahun ini Indonesia kembali diguncang dengan banyak peristiwa, mulai dari banjir bandang di Sumatera Barat, hingga tragedi kecelakaan pesawat latih di BSD Tangerang Selatan. Kita semua diingatkan betapa singkatnya hidup ini, dan tahu betapa dunia ini tidak pasti. Di tengah ketidakpastian, ada satu janji yang pasti dan teguh. Yesus pergi untuk kembali. Seperti lagu lama yang mungkin Anda kenal, "Pergi untuk Kembali", ciptaan Mingus Tahitoe. Lagu itu menggambarkan cinta yang berjanji untuk kembali. Namun janji manusia bisa gagal. Tetapi, bagaimana dengan janji Yesus? Pasti digenapi. Tuhan Yesus tidak hanya naik ke surga begitu saja. Ia meninggalkan janji dan memberikan kita misi. Ia berkata, "Kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku." Artinya, menunggu kedatangan Tuhan Yesus bukanlah soal pasif duduk dan diam, tetapi aktif bersaksi, membawa terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Hari-hari ini, banyak orang hidup tanpa harapan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi menghantam, dan media sosial penuh dengan kekerasan, penipuan, dan ujaran kebencian. Tapi, di tengah itu semua, kita adalah duta kerajaan surga. Kita dipanggil untuk bersaksi. Di rumah, di kantor, di jalanan, di media sosial, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tidak berkata, "Tunggu aku sambil duduk manis." Tetapi ia berkata, "Terimalah Roh Kudus dan lakukanlah tugasku." Dan itulah misi gereja hingga hari ini.
Saudaraku, ada seorang relawan muda dari Indonesia bernama Randy Saputra. Ia aktif menjadi relawan sosial, membagikan makanan untuk korban banjir bandang di Sumbar baru-baru ini. Ia berkata, "Saya hanya ingin kasih Kristus dirasakan melalui tangan saya." Ini sebuah kalimat yang sederhana, tapi dalam. Itulah bersaksi. Bukan hanya berkhotbah, bukan hanya berdiri di atas mimbar, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan Kristus. Ketika kita mengunjungi tetangga yang sedang sakit, menolong teman yang sedang kesulitan, memaafkan orang yang menyakiti, itu adalah bentuk dari bersaksi bahwa Yesus hidup dan bahwa Yesus akan datang kembali. Saudaraku, untuk meneguhkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Yesus tidak pernah benar-benar pergi, melainkan meninggalkan kami dengan kuasa Roh Kudus dan janji kedatangannya kembali. Tolong kami agar tidak hanya menjadi penonton iman, tetapi menjadi pelaku amanat agung, menjadi terang di tengah lingkungan kami, di rumah kami, di tempat kerja kami, bahkan di media sosial kami. Buat kami setia dan siap menantikan kedatangan Engkau, bukan dengan pasif, tapi dengan penuh kasih, pengharapan, dan kesaksian hidup yang nyata. Dan berkatilah kami, agar kami pun bisa memberkati orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.